Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, memulai kajian kisah-kisah perjalanan hidup Nabi dengan para sahabatnya. Kita mulai dengan ucapan minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampai ke wafatnya Nabi, kemudian menjelang pengangkatan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Namun pada pagi hari ini saya pending dulu, kita membahas tentang yang ringan-ringan dulu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada pengangkatan daripada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Para jamaah sekalian, di Abu Dhabi ini putih Arab ya, Uni Emirat Arab. Itu ada hotel yang satu malam niku tarifnya 450 juta. Masya Allah. Satu malam 450 juta. Kalau jenengan pernah nginep hotel, tarif yang paling tinggi pinten? 600? Samontenan nggih? 600.000. Atau dulu masih ada hotel yang 300 itu. Ini satu malam 450 juta. Ini kalau dibuat beli rumah di sini, sudah dapat satu rumah. Itu satu malam. Masya Allah. Nah, kira-kira fasilitasnya seperti apa? Pokoknya wah. Jadi yang nginep di sana ini artis-artis Hollywood nih ya. Orang-orang Amerika ya. Itu yang nginep di sana. Nah, para jamaah sekalian, kira-kira fasilitas yang demikian itu kalau dibandingkan dengan surga, kira-kira bagus mana, Bu? Yakin nggih? Yakin bagus surga nggih? Yakin. Ndak ada apa-apanya, Bu nggih. Wong surga itu kalau hadis tentang qobliyatas subuh itu saja nggih. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi orang yang qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak ada apa-apanya nggih. Itu hanya satu hotel, bukan seluruh dunia. Satu hotel dibanding seluruh dunia enggak ada apa-apanya. Apalagi dibanding dengan surga. Jadi tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, kita ini nanti dan mudah-mudahan masuk surga itu sekali lagi bukan karena amalan kita. Nah, itu yang penting. Jadi nanti kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Enggak nutut. Bahkan para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku, kata Nabi. Aku juga masuk surga nanti bukan karena amalanku. Sekali lagi karena enggak nutut. Kalau kemarin kita melakukan puasa, andekan puasa itu dibayar cash, ngoten nggih. Terus jenengan disuruh minta sendiri mau dibayar berapa. Dengan model puasa kita yang seperti itu, kira-kira jenengan minta bayaran berapa?
Andekan disuruh milih sendiri. Pinten, Bu? Yang jujur, kira-kira aku pantese aku tadarus terus ngekei mangan fakir miskin. Ya kira-kira satu hari itu 500 lah. Kira-kira 500 kedurun apa kurang? Satu hari. Jenengan dikokon poso, terus bayarannya cash, boten teng akhirat. Kira-kira satu hari 500 cukup? Atau kita anu gak pantas. Aku poso mek glundang-glundung tok. Kira-kira 500 nggih? Wis niku paling bagus 500 nih. 500 paling sudah bagus. Kalau 500.000 berarti satu bulan pinten? 15 juta. Satu bulan 15 juta. Kalau untuk nebus hotel yang 450 juta tadi butuh waktu berapa? Butuh waktu berapa bulan? 15 juta ya. Pinten? 3 bulan. Masuk 3 bulan. Satu bulan 15 juta. Kalau 10 bulan 150. Oke. Nah itu 10 bulan baru 150. Padahal 450. Oke. Pinten kira-kira? Ya 3 tahun 4 tahun lah. Oke. Jadi kita puasa, andekan puasa jenengan itu dibalas langsung 500.000 per hari. Itu untuk nebus hotel tadi satu hari saja itu butuh puasa 3 tahun, Pak. Jadi sekali lagi pantas sekali bahwa kita ini masuk surga nanti bukan karena amalan kita, nggak nutut sama sekali nggak nutut. Wong fasilitasnya lebih wah. Apalagi misalnya bayaran kita ini cuma 3 juta ngoten nggih. Niku untuk nebus surga itu butuh waktu berapa miliar tahun. Untuk nebus hotel 1 malam saja itu kita butuh kerja. Kalau misalnya bayarannya cuma 3 bulan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Prei mangan. Gak usah mangan. Karena mangan itu dikurangi mangan, nggak cukup lagi. Padahal surga itu selama-lamanya, bukan hanya 1 hari. Sekali lagi nggak nutut, Bang, amalan kita untuk nebus surga itu. Maka amalan-amalan kita ini kalau dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita, itu udah ada apa-apanya. Sayyidina Abu Bakar itu setiap malam, kalau Qiyamul Lail, salah satunya adalah sholat malam. Ini kalau orang jam-jam itu, jam 2, jam 3, kok melewati rumahnya Sayyidina Abu Bakar, maka orang ini akan mencium bau daging yang gosong. Masya Allah. Bau apa itu? Bau daging yang gosong itu. Yaitu Allah menampakkan rasa takutnya Sayyidina Abu Bakar itu sampai seakan-akan hatinya ini gosong. Kemudian ditampakkan oleh Allah menjadi bau daging yang gosong. Saking takutnya kepada Allah. Sekelas Sayyidina Abu Bakar mungkin. Itu masih takutnya luar biasa, jangan-jangan saya nanti masuk neraka. Sayyidina Umar. Itu kalau ada orang yang pernah ketemu dengan beliau, dan nanti insya Allah kita akan ketemu di akhirat nanti, maka di bagian, ini sering saya sampaikan, di bagian mata yang dalam sampai ke sini, dua-duanya, ini ada warna yang lebih gelap dibanding dengan kulit yang lainnya. Apa itu? Itu adalah alur air mata yang tiap malam keluar karena takutnya kepada Allah. Apalagi ketika mengingat beliau ketika masih kondisi kafir. Nangis tiap malam. Sampai ini alur air mata itu membekas. Jadi sini lebih gelap 2 sini daripada kulit yang lainnya.
Nah, para jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang oleh Nabi itu disuruh memata-matai orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu sulit dibuktikan bahwa dia orang jelek, tapi Nabi tahu. Cuma Nabi tidak punya bukti konkret. Sehingga kemudian ada seorang sahabat yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Itu disuruh memata-matai pergerakan mereka itu. Nah, ketika Nabi wafat, orang-orang munafik ini masih ada di Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, Sayyidina Umar yang sedemikian rupa itu. Ini masih ada rasa takut, Pak, bahwa salah satu di antara yang disebutkan Nabi, nama-nama yang disebutkan Nabi yang hanya Hudzaifah ibnul Yaman yang tahu itu, adalah takut bahwa salah satu adalah namanya. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman ini ditanya terus, apakah termasuk aku? Tapi Hudzaifah bin Yaman enggak jawab-jawab. Sampai ketika beliau menjadi khalifah. Wahai Hudzaifah, sekarang saya ini pemimpinmu. Saya bertanya kepadamu. Masa enggak dijawab? Masih belum dijawab. Kalau begitu gini saja wis. Nama saya termasuk enggak di dalamnya? Maka kalau pertanyaan itu ya enggak apa-apalah saya jawab. Akhirnya enggak. Namamu tidak termasuk di dalam daftar orang-orang munafik yang disuruh mengawasi Nabi. Baru lega, Pak. Sekelas Sayyidina Umar, begitu. Nah, kita kok merasa bebas itu, maka jauh sekali nih dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Ahmad bin Hambal, atau yang dikenal dengan pendiri mazhab Hambali, itu satu hari satu malam, ini sholatnya minimal 300 rakaat, Pak. Enggak nutut. Kemudian Imam Syafi'i itu kalau Ramadan, qiyamul lailnya, atau bahasa kita tarawih lah sekarang, itu mulai habis isya sampai menjelang subuh. Dan itu yang dibaca adalah satu Quran penuh. Masya Allah. Sekali lagi, enggak nutut dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Nah, kita kok masih metenteng, aku wis poso kok dan seterusnya. Enggak nutut nggih. Satu malam khatam Al-Qur'an dalam salat. Luar biasa nggih. Luar biasa nggih. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, kalau kita bandingkan nggih, ada orang yang berbuat baik kemudian bangga. Kemudian yang satunya dia berbuat kesalahan tetapi menyesal. Kira-kira menurut jenengan yang dicintai Allah yang mana, Bu? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Oh, sing jawab sing pertama kita nih. Ada orang melakukan amal baik. Kemudian dia bangga dengan amalannya itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang melakukan dosa kemudian menyesal. Menyesal semesal menyesalnya. Pokoknya gotun nemen. Kira-kira menurut Allah seneng pundi, Bu? Menurut jenengan Allah. Pundi? Yang kedua, alhamdulillah nggih. Jadi tapi ini bukan pilihan nggih, bukan pilihan. Kok ndang nek ngono ya milih dosa tapi menyesal, wah repot. Ini bukan pilihan nggih. Ini hanya perbandingan saja. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan amalan-amalannya, itu justru Allah enggak begitu senang. Tetapi kalau ada orang yang berbuat salah kemudian dia menyesal sak getun-getune, kena apa aku mau dan menangis, itu justru Allah lebih menyukainya. Amalan kita ini, ibadah kita ini kalau dibanding dengan amalan iblis enggak ada apa-apanya, Bu. Iblis itu sebelum Nabi Adam itu sudah bersama-sama dengan para malaikat sekitar 70.000 tahun. Iblis beribadah kepada Allah. Kemudian Adam baru diciptakan. Tetapi apa yang terjadi? Karena iblis ini bangga dengan amalan-amalannya. Aku
wis ibadah 70.000 tahun, mari ngono ana wong nyar, lah kok aku disuruh menghormat apalagi sujud kepada orang baru itu. Ya ndak sudi lah. Memangnya dia sudah berbuat apa? Kan gitu. Kata-kata iblis itu. Akhirnya kemudian ketika ditegur Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Jawabannya iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam kok. Saya disuruh sujud kepada Adam. Ya seharusnya Adam disuruh sujud kepada saya. Itulah iblis. Bangga dengan amalannya. Maka kemudian amalan-amalan itu seakan-akan tidak berguna sama sekali. Kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Nah, sementara Adam ya, ketika melakukan kesalahan, beliau mengucapkan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna, sungguh saya ini telah zalim kepada diri saya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andaikan engkau tidak mau memaafkan aku, mengampuni aku, sungguh saya ini termasuk orang-orang yang merugi. Itulah Nabi Adam. Padahal sebenarnya yang salah, yang utama itu bukan Nabi Adam, Bu. Sinten, Mbak? Istrinya yang salah. Ketika iblis sudah mau diusir itu, iblis itu golek cara supaya Adam itu juga diusir. Piye caranya ya? Akhirnya iblis ini mendengar bahwa di surga ada perda baru, yaitu Adam tidak boleh mendekati buah yang kemudian sering dikatakan apa? Buah khuldi. Khuldun itu artinya kekal. Tapi itu bukan nama sebenarnya. Kemudian iblis mendekati Adam. Mas Adam, surga sak joge ana sampeyan iki adem. Sampeyan panjen wong apik adem. Tapi masalah pengalaman nggih sik pengalaman aku Mas Adam. Sampeyan kan wong baru, orang baru. Jadi pengalamannya belum ada. Kami ini para iblis, para malaikat juga di surga itu bisa kekal ya karena makan itu yang dilarang oleh Allah itu. Ini Allah ini sedang menguji sampeyan. Sejauh mana kecerdasan sampeyan. Dari dulu teman-teman ya makan buah itu sehingga kekal. Kata Adam, aku gak ngurus iblis. Mbuh kekal, mbuh gak, pokoknya Allah gak oleh ya aku nurut Allah. Kira-kira begitu nggih. Jarene iblis, kaku Adam ini. Akhirnya balik ini. Balik lenger-lenger malih. Enake piye ya iki? Akhirnya iblis ini kemudian bojone lek ngono bojone, gampang biasa wong wedok dirimu. Nek ana sales itu yang didekati dulu siapa? Orang wanita nggih. Laki-laki sulit didekati sales-sales itu. Nah, kemudian iblis ini mendekati istrinya, Hawa. Aku mari teko nggone bojo sampean, Adam itu nggih. Setamong ngene-ngene gak percaya. Nah, saiki sampean lek kepengin langgeng di surga ini, ya makan buah itu. Saya dan teman-temannya dari dulu ya makan buah itu sehingga kami ini masih tetap di surga. Ternyata Hawa terpengaruh. Akhirnya Hawa ojo-ojoi suaminya. Mas Adam, aku ngerti sampean pinter, tapi masalah pengalaman ya sik kalah karo iblis. Wong iblis wis 70.000 tahun lah, sampean lagi dadekno winginane ae kok. Sebagai pemimpin yang baik itu ya mbok ya mendengarkan bawahannya gitu. Kira-kira begitu nggih. Akhirnya kemudian Adam ini tetap ngomongnya, ya saya ini kalau tergantung Allah, kalau Allah boleh ya saya mau, kalau Allah enggak boleh ya enggak saya lakukan. Ngono ya sampean ya. Awas kon sampean. Diawas nggih. Sampe lek ngono ya wis aku dhewe, gak usah urusan saiki. Nah, Mas Adam ini kan wanita baru satu-satunya, Bu nggih. Lah nek njaluk cerai terus gantine sapa nggih, bingung. Akhirnya dengan terpaksa kemudian dituruti. Akhirnya buah itu
diambil dan dimakan. Maka seketika itulah terjadi sebuah keputusan yang luar biasa yang akhirnya Adam dan Hawa harus turun di bumi. Memang itu rencana Allah. Sebab Allah menjadikan bumi itu nanti akan diramaikan oleh manusia. Itu memang rencana Allah. Sehingga nanti ketika Nabi Musa bertemu dengan Adam itu protes. Gara-gara sampean Mbah, asale keturunan manusia itu di surga gara-gara sampean, terus akhirnya diturunkan ke bumi dan akhirnya ono sing susah, ono sing macam-macam gara-gara sampean. Apa jawab Adam? Apakah kamu tidak percaya bahwa itu adalah ketetapan Allah? Maka kemudian Nabi Musa diam. Nah, para jamaah sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah Adam ini adalah ketika Adam melakukan kesalahan, maka Adam kemudian menyesali dirinya sendiri. Saya yang salah. Padahal istrinya awalnya, saya yang salah. Inilah yang dicontohkan oleh Adam. Sehingga kalau ada sebuah perkumpulan kemudian musyawarah, pelaksanaan, ternyata ada kendala. Jangan sampai mengatakan gara-gara iku. Lah nek ngomong gitu berarti nyontoh sinten wau? Iblis, Pak. Gara-gara Adam aku diusir teko surga. Gara-gara itu. Wis pokoke ya panjenengan sing salah aku. Nah, kira-kira begitu. Aku gak iso ndidik istri. Saya tidak bisa didik istri. Gara-gara saya. Saya tidak bisa didik istri, kemudian istrinya begitu, dan akhirnya istrinya merayu, dan saya juga terpengaruh, sebab takut nanti minta cerai dan nanti gantinya siapa, akhirnya makan buah itu. Tetapi kemudian kata-katanya adalah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, kalau panjenengan semua mengikuti sebuah majelis, mengikuti sebuah taklim atau perkumpulan, kalau di dalam perkumpulan itu jenengan semakin merasa bahwa sing liyane kok tambah elek, sing apik kok aku dhewe, maka tinggalkan seperti itu. Sebab itu menuju kepada kata-kata iblis, ana khairum minhu, bahwa saya lebih baik daripada yang lain. Kalau ada majelis yang begitu, tinggalkan. Seharusnya majelis itu, majelis ilmu itu menuntun kita kepada kata-katanya Nabi Adam. Saya ini jelek, saya ini manusia paling jelek, saya ini salah, saya ini orang yang bersalah, dan seterusnya. Sehingga kemudian semakin merendah, dan semakin merendah. Sebab Allah, zat yang maha tinggi itu, hanya bisa didekati dengan kerendahan hati dan rasa hina. Kalau ada rasa agak sombong gitu, ada rasa agak saya ini orang baik dan seterusnya, justru Allah kemudian tidak suka. Tetapi ketika kita menghadap Allah dengan penuh kerendahan, justru Allah akan mengangkat kita, akan mengangkat derajat kita. Maka sering saya contohkan, ada makhluk Allah yang paling ridho, yang paling rela apapun itu perlakuannya. Itu adalah ardun. Jadi ardun itu berasal dari kata ridho. Kalau kabirun itu besar, kalau akbarun yang paling besar. Ridho itu rela artinya, ikhlas, rela. Maka ardun berarti dia yang paling ridho. Gimana kok? Napa kok? Bumi, Pak. Bumi itu bahasa Arabnya kan ardun, yaitu makhluk Allah yang paling ridho. Di apa-apa mboten bales. Dipaculi, diai, dipipisi dan lain-lain. Mboten bales. Tetapi ketika Allah ingin menunjukkan kesombongannya, jadi yang pantas sombong itu hanya Allah. Itu biasanya menunjuk langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit aku tinggikan. Tetapi langit itu semakin tinggi, semakin tidak berharga. Mboten wonten yang ngedol langit dan tidak ada yang beli. Sak hektar 1.000 mboten wonten sing tuku. Tapi bumi, Bu, bumi itu karena ridho. Selain ridho juga
bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi makhluk yang lain. Itu ridho. Merendahkan diri. Orang yang dilokno goblok, kenapa marah? Karena dia merasa lebih daripada goblok itu, di atasnya goblok. Tapi kalau dia merasa aku bukan hanya sekedar goblok tapi lolak lolo, dilokno goblok nggih mboten ngamuk. Lolak lolo dilokno goblok, nggih mboten ngamuk. Itulah ridho bumi. Maka semakin rendah akan diangkat oleh Allah. Bumi itu semakin hari semakin harganya naik. Kalau wingi tiyang wonten tiyang jemput kula niku gadah tanah tenggene niku Maijen Sungkono sanjange. 1 meter niku nyuwun 70 juta. Masya Allah. Badhe tumbas Ciputra. Nyuwun 70 juta 1 meter. Dan tanah yang di sekitar Masjidil Haram itu, Bu. 1 meter 6 miliar, Bu. Jadi tanah itu semakin hari semakin naik harganya. Sebab ridho itu. Tapi kalau langit semakin hari semakin nggak ada harganya. Dari dulu nggak ada harganya. Karena sombong. Jadi sekali lagi sepanjang hidup kita mari kita berlatih untuk merendahkan diri serendah-rendahnya baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ada kata-kata atau doa yang luar biasa dari seorang tabi'in, yaitu begini bunyinya. Wahai Allah, jadikan aku hina di mataku, jadikan aku hina di mataku. Kenapa? Melihat dirinya sendiri itu merasa hina, saya ini orang yang hina. Tetapi jadikanlah terhormat menurutmu, menurut Allah, dan jadikan aku biasa-biasa saja menurut pandangan manusia. Nah, ini pernah disampaikan Ustadz Karno ketika membahas kitab Nasaihul Ibad. Nanti bisa dibuka YouTube-nya, ada di situ. Jadi jadikan aku hina menurut pandanganku, jadikan aku mulia atau terhormat menurut pandanganmu, dan jadikan aku biasa menurut pandangan manusia. Ini nanti akan aman, Pak. Aman posisi 3 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.